Memang betul, setiap orang yang melakukan pembelaan diri dengan terpaksa karena terguncang, harta kekayaannya atau barang miliknya akan dirampok atau akan dicuri oleh orang lain. Kemudian melakukan pembelaan diri itu memang tidak bisa dipidana. Apakah benar kakek ini melakukan pembelaan diri ataukah langsung melakukan pembacokan terhadap laki-laki? Tetapi kalau ternyata mereka tidak melakukan penyerangan atau pemukulan terhadap kita dan kita yang justru memukul dan kemudian menganiaya mereka sehingga mereka mengalami luka atau mati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami. Dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Selamat pagi sahabat Rumah Pancasila. Ini saya dan Rumah Pancasila dikirimi banyak sekali peristiwa di Kabupaten Demak ya. Tentang seorang kakek bernama Kasminto umur 74. Kami ngambil dari Indoson.id ya, yang membacok seorang lelaki muda yang kebetulan berdasarkan cerita di Indoson.id ini adalah bela diri dan serang pencuri ikan, kakek ini malah ditahan polisi. Ini judulnya. Seorang kakek bernama Kasminto di Demak mendekam di balik jeruji besi karena membela diri dan balik menyerang seorang pencuri ikan. Namun hal itu malah bikin kakek ini ditangkap. Ini beritanya seperti ini. Nah, kita lihat dulu komentar dari netizen. Salah satunya saya lihat dari Dimas YRS. Ini hanya memberikan tagar percuma lapor polisi. Kemudian ada dari hi.mood. Cuma polisi tidur yang benar. Nah, ini. Jadi saya kemarin langsung mengirimkan tim ya, dipimpin oleh Advokat Lutfi untuk datang ke Polres Demak, sekaligus datang ke Kejaksaan Negeri Demak untuk melakukan cross-check. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang telah kami terima dan kami dapatkan ketika melakukan klarifikasi atau cross-check di lapangan, didapatkan sebuah fakta alat bukti sebagai berikut. Bahwa pada saat itu kakek ini melihat ada seorang laki-laki yang masuk ke kolam yang dijaganya. Maka kakek ini kemudian mengendap-endap, menghampiri motornya, menggemboskan motornya, kemudian dari belakang datang dan melakukan pembacokan terhadap laki-laki ini, sehingga laki-laki ini mengalami luka di tangan maupun di leher. Nah, setelah melakukan pembacokan, kakek ini meninggalkan begitu saja laki-laki ini, dan laki-laki ini kemudian berusaha merangkak sendiri dan naik motornya yang gembos tersebut dan jatuh di kampung dan kemudian ditolong oleh warga kampung. Kemudian laki-laki ini dibawa ke puskesmas dan dilakukan perawatan. Setelah dilakukan perawatan, dari puskesmas menyarankan untuk membuat laporan polisi. Maka laki-laki ini yang dituduh akan melakukan pencurian ini melaporkan kepada kepolisian. Nah, kepolisian sudah mengupayakan restoratif justice dengan cara memediasi kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalahnya secara baik, dan kakek Kasminto ini diberikan sebuah permintaan dari si korban yang mengalami luka sangat parah ini untuk memberikan ganti rugi sebesar 50 juta rupiah dan perkara ini akan berhenti atau dicabut laporannya. Diselesaikan secara restoratif justice. Berdasarkan apa? Berdasarkan peraturan Kapolri yang sudah diturunkan. Nah, tetapi kakek ini menolak karena dengan alasan bahwa masa pencuri harus dikasih uang atau orang yang diduga akan melakukan pencurian kok malah diberikan uang. Nah, pendapat hukumnya seperti apa? Dari seluruh fakta yang ada, kita mengetahui dan mengerti bahwa memang betul setiap orang yang melakukan pembelaan diri dengan terpaksa karena terguncang, harta kekayaannya atau barang miliknya akan dirampok atau akan dicuri oleh orang lain.
kemudian melakukan pembelaan diri, itu memang tidak bisa dipidana. Ketentuan pasal 49. Tetapi masalah ini berbeda. Berbedanya adalah kakek ini tidak melakukan pembelaan diri dan orang yang dituduh akan melakukan pencurian ini tidak melakukan perlawanan kepada si kakek ini. Jadi tidak ada perbuatan dulu yang mengancam jiwa atau mengancam diri kakek ini. Kakek ini hanya mengendap-endap, datang langsung memberikan bacokan di lengan dan di leher. Permasalahannya apa? Kita tidak tahu. Ini bisa dilakukan cross-check nanti ketika perkara sudah di pengadilan. Nah, terhadap perkara ini sudah P21. P21 itu artinya bahwa alat-alat bukti yang dikumpulkan oleh polisi melalui pemeriksaan para saksi, alat bukti tertulis berupa visum, pemeriksaan ahli, pemeriksaan daripada tersangka atau terdakwa nantinya, atau si kakek ini juga sudah selesai dan sudah lengkap. Sudah diterima oleh jaksa, sudah dilakukan tahap 2. Tahap 2 itu adalah penyerahan tersangka dan alat bukti kepada jaksa penuntut umum. Dan jaksa sudah menerimanya dan si tersangka ini sudah dilimpahkan kembali untuk ditahan dan segera akan dilakukan sebuah dakwaan ke Pengadilan Negeri Demak. Kakek ini pun sudah didampingi oleh LBH dari Demak, sehingga diharapkan nanti semoga LBH ini dapat membuka nanti di muka sidang. Apakah benar kakek ini melakukan pembelaan diri ataukah langsung melakukan pembacokan terhadap laki-laki ini. Semuanya nanti akan dipertimbangkan oleh hakim yang mulia di Pengadilan Negeri Demak. Dan apapun yang menjadi putusan hakim nanti itu harus kita hormati semua. Dalam hal ini Rumah Pancasila hanya ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat Rumah Pancasila bahwa ketika ada orang yang kita duga akan melakukan pencurian, perampokan dan lain sebagainya, kita tidak kemudian langsung melakukan sebuah penganiayaan terhadap mereka. Harusnya yang kita lakukan itu menanyakan atau menegur. Nah, ketika mereka melakukan pemukulan atau menyerang kepada kita, baru kemudian kita melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan mereka luka atau mati, itu kita dilindungi hukum. Tetapi kalau ternyata mereka tidak melakukan penyerangan atau pemukulan terhadap kita dan kita yang justru memukul dan kemudian menganiaya mereka sehingga mereka mengalami luka atau mati, maka secara hukum itu kita dapat dipersangkakan sebagai orang yang melakukan penganiayaan dan kemudian dapat dituntut ke muka sidang sebagai orang yang melakukan penganiayaan seperti yang terjadi di Demak terhadap kakek Kasminto ini. Oleh karena itu kami menayangkan semua, termasuk kami juga menayangkan wajahnya kakek Kasminto ketika dinaikkan di mobil dan dibawa ke kepolisian. Seluruh wajahnya sehat, dengan senyuman dan lain sebagainya. Jadi dapat dibuktikan bahwa pada saat itu tidak terjadi perkelahian, tidak terjadi penyerangan terhadap kakek Kasminto. Ini fakta yang kami dapatkan. Nanti fakta yang sebenarnya akan terbuka kembali di muka sidang, di mana pengacara daripada kakek Kasminto melalui LBH ini dapat mengungkapkannya ke muka hakim. Sehingga hakim dapat mempertimbangkan putusan yang terbaik untuk si kakek ini maupun untuk si korban yang telah dianiaya oleh kakek ini. Nah, Rumah Pancasila selalu berharap ya bagi sahabat Rumah Pancasila, khususnya mereka yang berkiprah juga di bidang hukum, dan ikut serta di dalam setiap video-video yang ditampilkan oleh Rumah Pancasila, tolong berikanlah saran hukum Anda yang masih kurang disampaikan oleh Rumah Pancasila, sehingga kita semua saling menyempurnakan satu dengan yang lain di Rumah Indonesia. Kami sendiri ingin juga menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya Kapolres Demak dan seluruh jajarannya sudah benar, sudah sesuai dengan semua prosedur, karena sudah dibuka ruang mediasi untuk diselesaikan secara restoratif justice, tetapi kakek Kasminto ini menolaknya. Oleh karena itu nanti semoga di pengadilan dengan adanya surat edaran dari Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung tentang restoratif justice dapat juga dipakai oleh hakim atau yang mulia hakim di Pengadilan Negeri Demak untuk dapat menyelesaikan perkara ini secara sebaik-baiknya sehingga ke depan di masyarakat tidak terjadi lagi penganiayaan-penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap orang-orang lain di Rumah Indonesia. Saya dan Rumah Pancasila hanya ingin menyampaikan ini untuk menjawab semua pertanyaan dari sahabat Rumah Pancasila. Apakah telah terjadi kesewenang-wenangan penegakan hukum terhadap kakek ini atau tidak
yang dilakukan oleh Polres Demak. Rumah Pancasila ingin menegaskan dan menggarisbawahi bahwa berdasarkan semua alat bukti yang kami dapatkan di lapangan, sekaligus yang kami tampilkan juga di sini menunjukkan bahwa semua prosedur hukum yang dilakukan oleh Polres Demak sudah sesuai dengan ketentuan KUHP dan peraturan-peraturan lain yang dibuat di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semoga nanti pengadilan dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi kakek ini maupun bagi si korban penganiayaan. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, subscribe Rumah Pancasila, dan selalu ikuti video-video kami. Rumah Pancasila, nambang keadilan hukum kita. Rumah Pancasila,